Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika mereka tiba di kaki gunung, mereka kebetulan bertemu dengan seorang tetua bernama Lincoln. Dia tampak seperti telah melihat hantu. Karena ternyata Xiao baik-baik saja dan tidak mati. Kamu masih hidup. Nada suaranya agak kaku. Dan dia punya firasat buruk. Dia segera berbalik untuk berlari. Namun bisakah dia berlari lebih cepat dari teknik berharga Kunpeng? Anak muda, tolong tenangkan amarahmu. Ucap Lincoln mengomel dan mengoceh. Awalnya dia menunggu di sini untuk melihat kematian Xiao. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa monster kecil ini akan meninggalkan gunung dengan cara yang begitu mudah. Kemudian Xiao menanyakan kepada Lincoln tentang beberapa obat. Apakah kamu memiliki tangkai ramuan emas? Bunga bulan jatuh? Tanya Xiao kepada Lincoln. Lincoln menjadi terdiam dengan ekspresi tak berdaya. Xiao diam dalam beberapa detik. Lalu dia bertanya, hahaha, keduanya tidak cukup. Mari kita kunjungi kediamanmu dan melihatnya. Lincoln tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankan harta yang telah dia lindungi selama bertahun-tahun ini. Itu semua adalah obat-obatan menakjubkan yang tak ternilai. Setibanya mereka di kediaman Lincoln, segera mereka memasuki sebuah ruang obat kecil. Seketika kelompok Xiao segera melebarkan mata mereka. Terlihat tangkai ramuan yang benar-benar emas memiliki 6 daun di atasnya. Di sebelahnya ada tanaman yang sepenuhnya berwarna putih salju dengan kelopak bunga yang tampak seperti cakram bulan. Mata Xiao menjadi berseri-seri dan bunga merah besar juga membuat gerakan serupa. Mereka benar-benar ingin segera melahap bunga itu. Kemudian Xiao juga melihat dua tanaman langka lainnya, yaitu anggrek bintang ungu dan emas mengalir abadi. Keduanya adalah jenis tanaman yang sangat langka. Jika bukan karena Lincoln adalah seorang tetua, pasti tidak dapat menyimpannya untuk dirinya sendiri. Xiao menunjukkan ekspresi agak puas. Ini adalah bahan utama yang terbaik. Ucap Xiao berkata dengan semangat. Sebelumnya kamu ingin mengambil hidupku. Jangan berpikir kalau hanya dengan 4 tanaman ini aku akan pergi meninggalkanmu begitu saja. Ucap Xiao mencoba menakut-nakuti dia. Aku benar-benar tidak punya lagi. Ini semua yang aku miliki. Ucap Lincoln menjadi muram. Pada akhirnya Lincoln memikirkan sesuatu dan dia berkata, aku tahu di mana kupu-kupu obat emas berada. Apa gunanya memberitahuku? Xiao tampak seolah-olah dia tidak terlalu tertarik. Bukankah ini hanya obat kupu-kupu? Sesuatu yang halus seperti itu mungkin saja mati di bawah asuhanku. Ucap Xiao. Lincoln berkata dan menunjukkan. Yang aku bicarakan ini adalah sesuatu yang lebih unik. Seketika Xiao menjadi tertarik. Ini adalah larva yang dibawa kembali oleh dewa obat kuno. Dan beberapa menyebutnya sebagai kupu-kupu kaisar. Ucap Lincoln menjelaskan. Apakah kamu benar-benar tahu di mana itu? Ucap Xiao dengan matanya yang akhirnya mulai menyala dan semangat. Aku tahu sedikit. Ucap Lincoln mengangguk tetapi dengan enggan untuk mengatakannya. Dia dalam hati tidak mau tetapi dia takut dengan Xiao. Lincoln mengekstraksi kasing batu dari lubang formasi yang berukuran 1 meter persegi dan menyerahkannya kepada Xiao. Apakah itu benar-benar kupu-kupu kaisar? Semua orang membelakangkan mata mereka. Mereka semua sangat gugup. Dan bahkan nafas mereka menjadi serak. Hati-hati, jika itu benar-benar kupu-kupu kaisar, bahkan larva saja akan memiliki kerohanian dan kekuatan yang tak terbayangkan. Ucap Yunzi dengan bersemangat memperingatkan. Lincoln sedikit malu dan berkata dengan suara lembut. Ini hanya beberapa petunjuk penting. Itu bukan larva yang berhibernasi. Semua orang agak kecewa, tetapi mereka juga melepaskan nafas terdalam. Ketika kotak batu dibuka, sepotong perunggu bisa dilihat. Ada ratusan simbol misterius di atasnya. Dan meskipun agak pudar dan penuh karat dan bekas luka, masih ada semacam perasaan lembut dan kuno di sana.
Ini setengah dari keping perunggu. Telah dicatat dalam gerbang pengobatan ilahi kita, bahkan jika artefak magis perunggu lengkap dapat ditemukan, maka kupu-kupu kaisar yang legendaris dapat diperoleh. Ucap Lincoln menjelaskan, ada seseorang yang menemukan gua bawah tanah terpencil yang mengarah langsung ke lembah ilahi tempat kupu-kupu kaisar disegel dan kemungkinan besar dilakukan oleh dewa. Ucap Lincoln, 3 formasi rusak berturut-turut dilakukan oleh seorang individu kuno, tetapi dia akhirnya mati di dalam gua tersebut. Ucap Lincoln menambahkan lagi, setelah mendengar ini semua orang mengerti apa yang terjadi. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kelompok itu segera tidak bisa duduk diam. Setelah dengan hati-hati memahami situasinya, mereka dipimpin oleh Lincoln dengan cepat menuju lembah ilahi kuno. Setibanya di gua tersebut, mereka pun segera melangkah masuk. Kelompok itu pun disambut oleh beberapa pembudidaya yang menjaga gua bawah tanah. Lincoln tersenyum dan bertukar sapa dengan mereka. Dia kemudian akhirnya melanjutkan perjalanan ke dalam gua tanpa hambatan. Gua bawah tanah itu dalam dan terisolasi. Setelah melakukan perjalanan panjang di dalam gua kuno, mereka akhirnya tiba di daerah yang cerah. Semua orang menjadi takut. Wilayah ini terlalu besar dan mereka tidak bisa melihat ujung dari tempat mereka berdiri. Mereka semua merasa seperti sakit kepala. Tiba-tiba Lincoln mengingatkan mereka, jika kita terus maju, itu akan berbahaya. Anak dewa obat mati dalam formasi ketiga, dan dia hanya mampu menembus sebagian dari batasan itu. Xiao sangat terguncang. Lembah gunung ini jelas ditata oleh sosok besar yang tak tertandingi. Di bawah pimpinan Lincoln, mereka sekali lagi memasuki gua kuno. Rute ini mengarah ke formasi kedua, dan pasti ada simbol spasial di sini. Ada jarak yang sangat jauh, namun mereka dengan cepat melewatinya. Seperti yang diharapkan, formasi kedua juga tampaknya tak terbatas. Itu mencangkup ruang yang sama banyaknya dengan formasi pertama, dan itu sama sekali tanpa kehidupan. Kemudian Lincoln mengingatkan, jika kita terus maju itu akan berbahaya. Anak dewa obat mati dalam formasi ketiga, dan dia hanya mampu menembus sebagian dari batasan itu. Ayo pergi, ucap Xiao hanya ingin melihatnya. Jadi dia jelas tidak akan mengambil resiko. Saat memasuki formasi ketiga, ada wilayah yang aman. Sudah ada 100 atau lebih orang di sini yang saat ini mempelajari formasi atau mencoba menemukan sesuatu. Orang-orang ini terdiri dari tokoh-tokoh besar dari kota obat bersama dengan para murid dan keturunan mereka. Formasi ketiga belum sepenuhnya ditembus, dan dengan demikian mereka bahkan tidak bisa bertahan di daerah yang aman ini terlalu lama, karena jika tidak mereka bisa mati. Xiao tidak lagi memiliki banyak harapan, karena tempat ini terlalu berbahaya. Tetua Lin, kamu datang, ucap seseorang menyapa Lincoln. Ahli waris dewa obat adalah tuan leluhur kami dan dia adalah sosok yang sangat hebat. Dari penelitian kami sepertinya ia berhasil menembus level dewa di tahap akhir hidupnya. Informasi yang mereka ungkapkan sangat mengejutkan Xiao. Dia tidak bisa membantu tetapi mengamati kedua murid itu. Ketika mereka merasa seperti membuang-buang waktu dan hampir menyerah, murid ganda itu secara tidak sengaja menangkap suara aneh yang sama dengan keping perunggu yang ada pada dirinya. Dengan hati-hati mereka mengamatinya. Mereka menemukan potong perunggu tidak begitu besar, serta terdapat karat hijau yang memenuhi permukaannya. Bagian ini pasti bagian lain dari bagian perunggu yang dimiliki Xiao, dan kedua bagian itu bisa digabungkan menjadi satu. Jika bukan karena murid ganda, ia tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Lincoln terkejut. Dia sudah datang ke sini kemarin dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah hampir membalik tempat ini, dia tidak menemukan hal satupun. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda biadab itu benar-benar memiliki keberuntungan besar dan dapat langsung melihatnya. Mungkinkah kupu-kupu ilahi legendaris benar-benar akan muncul kembali? Ucap Xiao tercengang. Xiao dan yang lainnya dipenuhi pikiran yang bergejolak. Mereka diam-diam berpikir keras tentang cara untuk mengeluarkan benda perunggu itu. Tetapi tidak satupun dari mereka berani mengambil tindakan tanpa persiapan. Jaraknya tidak jauh. Kami mungkin bisa menggunakan teknik berharga untuk menggesernya. Ucap Pelangi Luan kepada Xiao. Luan Pelangi
langsung membangkitkan 5 bulu berwarna cerah dari punggungnya, yang masing-masing memiliki warna berbeda. Pada saat ini pemandangan yang mengerikan meletus dalam formasi ketiga, seolah-olah gelombang tinggi lautan ombak menelan semua arah. Tiba-tiba Huolin berbicara kepada Xiao. Aku ingin melihat keping perunggu yang kamu miliki. Karena penasaran dan teringat akan sebuah buku yang pernah dia baca. Tampaknya ini semacam kasus berharga, ucap Huolin dengan suara pelan. Kasus berharga kuno adalah istilah yang disebut oleh orang-orang dari generasi selanjutnya. Itu adalah apa yang digunakan oleh tokoh-tokoh besar pada masa kuno untuk menyimpan barang-barang berharga mereka. Casing jenis ini sangat istimewa. Selain pemiliknya, biasanya orang lain tidak dapat menghancurkannya atau membukanya. Kisah-kisah ini segera membuat mata orang-orang ini terbakar dengan semangat. Xiao tampak seperti dia memikirkan sesuatu. Sambil memegang keping perunggu, dia diam-diam mengujinya dengan kekuatan ilahi. Itu segera meliris cahaya yang cemerlang dan lebih dari 100 simbol naik. Itu benar-benar menyala, sangat cerah. Ucap beberapa orang berteriak dengan khawatir. Tidak hanya potongan perunggu di tangan Xiao yang menyala. Setengah lainnya dalam formasi juga seperti ini. Lebih dari 100 simbol menyala, sepertinya bagian lainnya dipanggil dan ada semacam interaksi antara keduanya. Situasi ini mengejutkan semua orang, dan mereka pun segera menoleh. Akhirnya kedua potong saling bertabrakan. Jahitan seperti benang pun tercipta di antara keduanya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian dengan cepat meredup dan membentuk keping perunggu persegi panjang seukuran kepalan tangan. Saat ini juga Xiao berkata kepada yang lainnya, "Mari kita tinggalkan tempat ini dulu." Dia ingin segera membuka casing berharga itu. Tiba-tiba hamparan cahaya kemasan melonjak dan mengelilingi mereka semua saat Xiao menggunakan teknik kunpeng. Dia berubah menjadi seberkas petir kemasan dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Mereka meninggalkan formasi besar dan tiba di luar lembah gunung. Kelompok mereka segera mulai mempelajari kasus ini. Pada akhirnya Xiao mengirim semua secara diam-diam ke pagoda kecil dan berkata, "Gunakan satu transaksi." Pagoda kecil itu menjawab, "Aturannya tetap sama. Batu matahari akan aku gunakan sebagai satu kesempatan untuk membantumu. Aku ingin kamu membantu aku masuk ke lembah gunung ini dan mengambil batang obat yang berharga. Apakah kamu tahu formasi apa ini? Bahkan jika dewa datang, kebanyakan dari mereka akan mati. Aku harap keberuntungan kamu cukup baik untuk mendapatkannya." Kubu-kubu kaisar mungkin tidak lebih lemah dari 10 iblis. Mengenai seberapa besar nilainya, itu adalah sesuatu yang dapat kamu bayangkan dengan baik. Ucap pagoda kecil itu menjelaskan. "Apa?" Ucap Xiao terkejut. Apakah kupu-kupu emas ilahi benar-benar sekuat rumor yang dikatakan? Mampu bersaing melawan eksistensi paling kuat di dunia? Ini hanya spekulasi pada titik ini. Ucap pagoda itu berbicara dengan tenang. "Ayo pergi." Ucap Xiao berbalik. Kali ini mereka tidak pergi ke ibu kota obat-obatan tetapi malah memasuki barisan pegunungan. "Bisakah kamu benar-benar membuka casing berharga itu?" Ucap Yunxi menunjukkan ekspresi heran. "Tidak perlu khawatir. Selama aku diberi waktu, bahkan jalan setapak ke surga dapat dibuka." Ucap Xiao tersenyum dan berkata. Beberapa saat kemudian beberapa ratus simbol misterius menyala dan menutupi permukaan keping perunggu, membuatnya tampak sangat cemerlang. Pada akhirnya itu bahkan tidak tampak seperti sepotong perunggu lagi, tetapi menjadi potongan giok ilahi yang luar biasa dan indah. Interiornya benar-benar solid tanpa ada ruang di dalamnya. Ucap Xiao dengan heran. Pagoda kecil itu tidak menggunakan kekuatannya yang tertinggi untuk menghancurkannya dan sebaliknya dengan diam-diam mempelajarinya. Kemudian ia mengendalikan seutas energi kaca untuk mengganggu urutan simbol-simbol itu dan memindahkannya. Casing perunggu yang berharga ini terus bersinar, menjadi semakin cemerlang. Hamparan simbol logam membekas di udara terus-menerus menata ulang dan dengan cepat saling terjalin. Ruang menjadi tidak stabil. Di kejauhan beberapa orang menjadi terkejut. Mereka jelas-jelas merasa bahwa dunia ini mulai bergetar. Di atas puncak gunung ini Xiao sangat tercengang karena setelah simbol-simbol itu terhubung dan menjalin, mereka benar-benar membentuk gerbang. Sebuah gerbang dibuka di kekosongan, mengarahkan ke dunia kecil. Ini terlalu misterius. Ucap Xiao bersuka cita, dia tahu itu berhasil.
Kamu harus pergi dan menerimanya. Ucap pagoda kecil itu memberitahunya bahwa dia bisa masuk. Xiao berjalan melewati gerbang dan memasuki dunia hampa. Tempat ini gelap dan tidak terlalu besar. Di tengahnya ada meja batu. Wow, ini terlalu pelik. Hanya ada meja batu dan tidak ada harta ilahi. Ucap gagak api dengan kecewa. Xiao tersenyum. Di tangannya ada selembar kulit binatang buas dan beberapa hal dicatat di sini oleh Dewa Obat. Apa yang disebut dengan kupu-kupu kaisar berasal dari kasus ini. Alasan dia bisa membukanya adalah karena dia mendapatkan mantra rahasia untuk membuka casing berharga dari gua kuno. Tidak ada kupu-kupu ilahi. Ucap singa berkepala 9 bertanya. Itu ada dalam ibu kota obat. Tercatat dengan sangat jelas di sini. Ucap Xiao. Setelah Dewa Obat membuka kopernya, ia mengeluarkan makhluk itu. Dia akan menarik kekuatan dari akar leluhur bawah tanah untuk memeliharanya. Semua orang naik dan melihat ke bagian kulit binatang itu. Sekelompok orang terkejut menemukan bahwa inkubasi kupu-kupu kaisar memerlukan jumlah esensi duniawi yang hampir tak ada habisnya. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menampilkan kekuatan dan kemampuan luar biasa seperti itu? Ada akar leluhur di bawah ibu kota obat yang juga dikenal sebagai gerbang kehidupan dunia. Itu adalah tempat terbaik untuk mengangkat telur kupu-kupu dan membiarkannya menetas. Itu disegel di bawah gunung pendek itu di akar leluhur. Ucap Lin Kun dengan heran. Itu sebenarnya berada di tempat paling penting sekte mereka. Namun itu adalah tempat yang tidak bisa dimasuki siapapun. Mungkinkah itu muncul lebih awal dan melarikan diri? Ucap burung merah besar itu bertanya. Tidak heran, itu direkam dengan jelas di sini. Ucap Xiao menunjuk ke arah kulit binatang itu. Saat itu ketika kasus casing pertama dibuka, Dewa Obat menemukan telur kupu-kupu tersegel di dalam wadah es ilahi. Setelah mengekstraksi, ia mengirimnya ke akar leluhur bawah tanah ibu kota obat dan meletakkan formasi khusus. Setelah telur ilahi diinkubasi dan dipelihara untuk sementara waktu, itu akan dikirim kembali ke wadah es ilahi dan disegel. Dewa Obat ingin secara pribadi membuka wadah es ilahi dan menggunakan semua waktu dan energinya untuk menaklukkan dan meningkatkan kupu-kupu. Sayangnya dia meninggal. Dia tidak diberi kesempatan untuk menunggu serangga ilahi muncul kembali. Dewa Obat sangat berhati-hati. Dia takut tidak bisa menaklukkan makhluk ini. Itu sedikit lebih lemah dari 10 iblis ganas. Ucap Hua Ling-er menjelaskan. Semua orang mengangguk. Bahkan orang sekuat Dewa Obat bertindak sangat hati-hati. Tetua Lin Kun, aku tidak akan melupakanmu di masa depan. Ucap Xiao berbicara dan menepuk pundaknya. Setelah kembali ke ibu kota obat, orang-orang ini dapat dengan cepat mulai bergerak. Mereka mencari tentang ibu kota obat untuk membuka batasan kuno dan mengambil wadah es ilahi. 2 hari kemudian, berdasarkan apa yang dicatat pada kulit binatang itu, mereka menemukan 8 altar kecil di bawah tanah di sekitar kota obat. Mereka berhasil mengaktifkannya. Tiba-tiba esensi spiritual melonjak di dalam kolam. Cahaya ilahi yang tak berujung berhenti dari bawah menyebabkan wadah es ilahi muncul ke permukaan. Mereka merasa seolah-olah ini sedikit tidak nyata. Mereka sangat senang dengan ini. Mereka tidak pernah berharap bahwa ini benar-benar akan berhasil. Dari zaman kuno hingga sekarang bertahun-tahun telah berlalu. Wajah es ilahi dari masa lalu sebenarnya masih ada di sana. Ini terlalu hebat. Kami telah berhasil. Makhluk legendaris akan membuat penampilan lain di dunia ini. Ucap burung merah besar bersorak tidak mampu menahan diri. Xiao telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa hebat. Tiba-tiba gerbang obat suci muncul dengan sangat istimewa. Beberapa tetua dan murid-murid mereka memandang ke arah gunung ilahi ini dan memperlihatkan ekspresi kaget. Banyak orang bergegas menuju gunung pendek dengan harapan menemukan apa yang sedang terjadi. Di atas gunung yang pendek, sebuah sumur kuno memancar dengan cahaya multiwarna yang menguntungkan. Esensi spiritual melonjak, membuat ini semakin tampak seperti rumah abadi yang abadi. Di dalam reruntuhan, Xiao menyegel wajah es di dalam kasus interspasial. Kemudian dia menempatkannya di dalam pagoda kecil untuk menyembunyikan aura. Segera setelah itu 2 garis cahaya menembus kabut spiritual dan melonjak seolah-olah itu datang dari mata dewa. Hua Ling-er dan yang lainnya segera pergi dengan gelombang kejutan. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Kamu belum pergi.
Wanita berpakaian abu-abu duduk di atas gunung pendek dan menatap Xiao yang jauh. Dia dikelilingi oleh kabut abadi putih, membuatnya tampak sangat misterius dan memberinya perasaan abadi. Kakak perempuan, aku meninggalkan beberapa barang, ucap Xiao. Yunxi, Wollinger, dan yang lainnya menjadi terpana sejenak. Apakah ini menakutkan? Bahkan pikiran seseorang bisa didengar. Bagian yang paling konyol adalah bahwa ini semua bisa terjadi dalam jarak yang begitu jauh. Orang ini terlalu misterius dan menakutkan. Aku sadar ada sesuatu yang luar biasa tersegel di dalam gunung pendek ini. Tetapi aku memutuskan untuk tidak merebutnya. Aku menyimpulkan bahwa aku tidak akan bisa menaikinya, ucap wanita berpakaian abu-abu berkata kepada Xiao. Xiao terkejut. Pihak lain tahu apa yang ada. Aku merasa bahwa kamu memiliki sesuatu pada diri kamu yang memungkinkannya untuk terus hidup. Terlebih lagi karena makhluk ini diperoleh olehmu. Aku secara alami tidak akan memperdebatkannya denganmu, ucap wanita berpakaian abu-abu itu. Xiao menghela napas panjang. Kakak perempuan, kamu benar-benar wanita yang luar biasa. Ini adalah kekaguman yang tulus dari Xiao. Ketika itu menjadi kupu-kupu, aku akan membawakannya 3 hadiah, ucap wanita berpakaian abu-abu sambil tersenyum. Xiao terdiam, tetapi dia akhirnya mengangguk. Ketika segalanya tenang, yang lain langsung memandang ke arah Xiao dengan cemas menunggu untuk melihat makhluk legendaris itu. Dia mengeluarkan sepotong perunggu dari pagoda kecil. Karena dia mendapatkan kulit binatang buas, dia sudah tahu cara membuka kasus interspasial. Cahaya warna-warni berkedip, dan ratusan simbol terjalin sebelum akhirnya mengungkapkan sebuah gerbang kosong yang bersinar dengan cahaya suci. Dia dengan cepat memasuki dunia kecil. Sangat dingin, ucap Xiao segera melepaskan cengkeramannya, dan wadah itu mendarat di altar. Ini terlalu dingin. Itu cukup dingin untuk membekukan jiwa seseorang. Ketika pertama kali mendapatkannya, ia menggunakan teknik-teknik yang berharga dan tidak menyentuhnya dengan tubuhnya. Tanpa menyentuhnya, orang tidak bisa merasakannya. Namun begitu mereka mengulurkan tangan, sensasi dingin es akan tak tertahankan. Ini benar-benar benda yang aneh. Wadah es ilahi setinggi kepalan tangan sudah cukup untuk membekukan seseorang yang kuat sampai mati. Jenis es ilahi ini tidak akan pernah meleleh. Dan itu adalah harta suci yang dapat membekukan daging dan melestarikannya selamanya. Itu dapat menyehatkan tubuh dan jiwa. Selama tahun-tahun kuno bahkan para dewa pun tidak bisa mendapatkannya. Semuanya, jangan bertindak sembarangan. Aku akan membuka segel berdasarkan apa yang dicatat pada kulit binatang itu, ucap Xiao memperingati yang lainnya. Seluruh tubuhnya berwarna putih salju, dan ada beberapa simbol di atasnya. Pada saat berikutnya segera melepaskan cahaya dan kemudian tanpa suara dibuka. Mereka tidak menemui kesulitan. Setelah berhasil dibuka, ternyata yang terdapat di dalam segel es ilahi adalah sebuah pil emas. Ini benar-benar bukan kupu-kupu. Bahkan ada beberapa aroma obat. Kami telah dibodohi, ucap burung gagak api berteriak. Seketika aroma obat melayang di udara dan menyegarkan pikiran semua orang. Xiao juga terdiam. Dia mengeluarkan pil emas dan memegangnya di telapak tangannya untuk mengamatinya dengan hati-hati. Pergi dan tunggu di samping, ucap Xiao menendang si burung besar. Dia menyelidiki dengan indera ilahi untuk melihat apakah dia dapat menemukan tanda kehidupan. Namun Xiao menunjukkan ekspresi kekecewaan karena pil emas itu telah disegel. Tiba-tiba pelangi Luan sangat terkejut dan menjadi sangat bersemangat dan dia berkata, "Itu bergerak." Setelah Xiao menyelidikinya dengan indera ilahi, pil emas sebenarnya mulai bergerak. Lebih tepatnya itu bukan ulat sutra, melainkan kupu-kupu ilahi. Makhluk ini agak gemuk dan tubuhnya bercahaya dan tembus cahaya. Tampaknya agak malu-malu dan tidak suka dikelilingi dan diawasi. Tiba-tiba semua orang tercengang. Ulat itu mulai mendengus dan seolah-olah memperhatikan sesuatu dan menjadi sangat bahagia. Ulat mulai bergerak di sekitar tubuh Xiao. Mungkinkah aku benar-benar memiliki sesuatu yang sangat penting bagi kamu yang dapat membesarkan kamu? Ucap Xiao dengan heran. Pada saat yang sama dia penuh kebahagiaan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.